Shalom sahabat home, kali ini kita akan ngobrol santai untuk membangun iman jemaat Tuhan. Ngobrol santai tentang bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya di channel YouTube kami GBT Home Kedung Gebang. Yuk ngobrol! Salam saudara-saudara, salam. Kali ini kita mau ngobrol santai, kita ngobrol bareng. Kita mau berbagi hidup, berbagi pengalaman, bagaimana Tuhan menuntun hidup kita. Dan saat ini kita sudah kedatangan tamu istimewa di dalam acara kita yang bernama Yuk Ngobrol. Ketika Corona menyapa. Bagaimana Corona menyapa setiap orang dan bagaimana reaksi, sikap dari kita. Tamu kita malam hari ini mereka akan bersaksi, bercerita, berbagi hidup bagaimana Corona mengubah hidup mereka dan beberapa pilihan yang harus mereka buat di dalam keluarga. Sebagai keluarga mereka menghadapinya bersama-sama. Kita sambut dua tamu kita, saudara-saudara, keluarga Ibu Siswati, yaitu Ibu Siswati sendiri dan juga Venda. Halo semuanya, selamat malam, Tuhan berkati. Ya, kita mau ngobrol bareng. Jadi saudara-saudara yang menyaksikan secara live di Instagram bisa berinteraksi bersama-sama dengan kami. Dan kita akan ngobrol santai. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada mereka dan saya akan membuka
ruang pertanyaan supaya pemirsa yang ada di rumah juga bisa melontarkan pertanyaan kepada dua tamu kita supaya kita bisa bersama-sama berbagi. Saudara-saudara, kita akan menyaksikan sebuah klip pendek bagaimana keluarga ini menyalakan survival mode dalam keluarga mereka. Bagaimana keluarga ini kemudian membuat sebuah pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan dalam hidup mereka sehingga mereka membuat banyak sekali hal. Kami menyaksikan banyak sekali hal yang mereka buat. Kita saksikan video klip ini, saudara-saudara. 3 sekawan present. Ya, nanti kita akan tanya 3 sekawan ini apa sih? Ya, saudara-saudara. Kita saksikan tayangan ini. Oh. Ya, ini Venda sedang membuat mie ayam rupa-rupanya. Seperti yang malam hari ini dibawa, salah satu contohnya mie 3 sekawan. Saudara bisa lihat, mie 3 sekawan. Rasa dan higienitas bisa ditanyakan ke jemaat Tuhan yang lain yang sudah pesan. Dan mereka membuatnya dengan sepenuh hati. Mereka kerjakan bareng-bareng sebagai keluarga. Karena ada satu lagi adik dari Venda yang bernama Leli yang juga turut bantu, cuma gak kelihatan di sini. Ya, ini adalah salah satu contoh dari jenis usaha yang mereka buat. Salah satunya bikin mie dan dibuat ya secara khusus. Nanti kita akan tanya gimana cara pesannya. Iya. Ya, ini akan membuat semacam kue kering yang bernama lidah kucing. Kalau orang Banyuwangi bilang lidah kucing. Entah di tempat saudara namanya lidah apa, saudara-saudara. Dan kami sudah pernah nyoba beberapa kali, saudara-saudara. Rasanya sangat enak. Ya, ini hasilnya. Hasil akhir dikemas dengan sangat baik. Ada logo 3 sekawan, ya. Nah, mereka buat apa lagi, saudara-saudara? Ini yang buat bareng-bareng. Jadi Mama Venda, Ibu Siswati, Veda, dan Leli semuanya bisa bikin. Jadi mereka bisa giliran bikinnya. Nah, ini karya dari Leli kalau nggak salah. Nastar 3 sekawan, istimewa rasanya. Ya, kalau saudara Zoom nanti ada nomor HP yang saudara bisa hubungi. Atau bisa lewat saya juga bisa. Ya, saudara-saudara, dipersembahkan oleh 3 sekawan. Berikan tepuk tangan buat mereka, saudara-saudara. 3 sekawan, buat Ibu Siswati sama Veda, terima kasih udah datang malam hari ini. Kita mau ngobrolin tentang kebaikan Tuhan. Dan kita akan ada beberapa pertanyaan saudara-saudara buat mereka. Jadi siapa tahu di antara saudara, keluarga, saudara terinspirasi dengan apa yang mereka kerjakan sehingga saudara juga bisa turut mengerjakannya. Amin, saudara-saudara. Nah, ada juga nanti saudara-saudara yang ikut live secara Instagram, saudara bisa turut berpartisipasi, saudara bisa berperan aktif. Nanti saya akan membuka ruang pertanyaan, saudara-saudara. Nah, sekarang kita mau tanya pertama untuk kita tujukan ke Ibu Siswati sebagai mama, sebagai orang tua. Kebetulan suami dari Ibu Siswati yaitu Bapak Agian adalah seorang sopir
eh, dari Banyuwangi tujuan ke Bandung kemudian ke Bali mengantarkan beberapa hal saudara-saudara, dan keluarga ini juga terdampak oleh corona. Hal-hal yang biasanya mereka kerjakan berubah drastis. Nah, saya mau tanya sama Ibu Siswati nih. Bagaimana dampak corona kepada keluarga Ibu Siswati secara khusus, baik dari segi ekonomi maupun mungkin segi rohani juga terdampak, gimana ceritanya? Puji Tuhan, akibat dari pandemi corona ini justru keluarga kami dapat berkat luar biasa dari Tuhan. Puji Tuhan. Yang sebelumnya kami hanya ngobrol-ngobrol biasa. Nah, justru dari ngobrol-ngobrol biasa itu kita dapat hikmat dari Tuhan. Kedua anak saya itu nanya sama saya, "Mah, ini enaknya kerja apa ya, Mah? Supaya kita dapat pemasukan yang baru." Nah, habis itu saya ngomong sama anak-anak, "Ya, kamu kepengen bikin apa? Apa jual kue apa gimana? Nanti Mama bantu." Nah, tiba-tiba itu anak Venda ini ngomong, "Mah, yuk bikin mie." Nah, terus bikin mie pakai apa? Wes aku nanti tak beli latte gitu. Habis itu nyoba-nyoba, pertama nyoba itu enggak salah jadi 9 mangkok. 9 mangkok pada mulanya. Ya, nyoba-nyoba rasanya gimana, kita ngundang temen supaya tahu rasanya seperti apa, kurang apa. Kayaknya saya nggak diundang waktu itu ya. Diundang ke R ya. Nah, setelah kita tester katanya, "Oh enak, bikin aja." Kita nyoba bikin. Ya puji Tuhan, dari itu ada yang pesen pertama itu enggak salah 25 orang. Habis itu ada 30, ada 50, puji Tuhan lah ya. Iya. Nah, terus anak yang cewek ini kan kuliah, ini libur di rumah. Mah, enggak ada kerjaan bokek, Mah. Bokek itu gak punya uang maksudnya, biasanya jajan. Biasanya 1 minggu kan ditransferi uang papai, Yeah. ini enggak ada. "Mah, enaknya kerja apa ya ini, Mah?" "Ya wes buat tau kue, nanti Mama sing masar nih, Mama temeni." Nah, habis itu bikin nastar, nyoba-nyoba bikin nastar. Nah, sebelumnya memang saya sudah pernah bikin, cuma lama ndak bikin. Habis itu anak saya yang cewek itu nyoba. Nah, ternyata kata teman-teman itu rasanya ya enak. Habis itu bikin lagi, dapat pesanan-pesanan. Puji Ini Tuhan. contohnya saudara-saudara. Iya. Puji Tuhan semua karena kemurahan Tuhan. Dan selain dari pekerjaan, kita dari sisi rohani itu juga dapat berkat luar Wah, biasa. puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, yang sebelumnya kita tidak pernah doa bareng-bareng, doa bersama, ibadah bersama. Sekarang rumah kita bisa dibuat untuk ibadah bersama, doa Haleluya, bersama. haleluya. Semuanya untuk kemurahan Tuhan. Dan saya percaya bahwa apa yang terjadi saat ini pada keluarga saya semua karena perkenanan Tuhan, Amin. karena kebaikan Tuhan. Amin. Itu yang kami rasakan. Jadi ternyata rupanya keluarga ini berkolaborasi saudara-saudara. Veda dan Leli punya ide dan ternyata Ibu Siswati sebagai mama mendukung saudara-saudara. Wah, luar biasa banget saudara-saudara. Mie tadi dari 9, kemudian bertambah, kemudian nyoba dari mie, kemudian nastar, kemudian tadi kita lihat ada beberapa jajan, saudara, jajan-jajan kering, kue-kue kering yang lain. Nah, ini kita juga mau tanya ke Venda nih. Kayaknya Venda juga dari tadi juga pengen ngomong sesuatu ya, saudara-saudara. Ya, kita mau tanya ke Venda ini. Pekerjaan Venda sebelum corona namanya apa ini apa sih, Ven? Ya, sebelum corona dan sampai sekarang sih pekerjaan saya masih tetap jalan. Saya kerjasama dengan platform bisnis juga, direct selling yang mungkin Bapak Ibu yang di rumah kenal, yaitu Quick Indonesia. Ya saya tetap sampai sekarang juga jalan. Dulu ya memang
dulu saya lebih sering ke luar kota. Hmm. Kerjanya kan keluar kota, memasarkan produknya ke luar kota. Direct Ke Bali. selling, direct selling. Ke Bali, ke Jakarta, keliling-keliling lah. Nah, kena corona terakhir ini udah nggak bisa karena banyak kota, banyak banyak daerah yang di lockdown kan, PSBB. Jadi nggak bisa, kita nggak bisa ke sana juga. Nah, bersyukurnya kita sudah dibekali dengan online juga. Jadi sedikit pengaruhnya sedikit sih. Cuma dulunya bisa jalan-jalan sekalian kerja, sekarang lebih banyak di rumah, tapi pekerjaan masih jalan. Dan karena lebih banyak di rumah, ya saya sebenarnya kan orangnya suka masak, suka liatin video masak dan lain-lain. Dan saya suka makan. Nah, banyak di rumah ini saya banyak mencoba. Sebenarnya untuk buat mie itu nggak sengaja sih. Oh gitu. Sebenarnya nggak sengaja karena lihat video di YouTube kok bikin mie gini-gini. Saya pas ke Genteng beli alatnya dulu. Itu nggak bisa, bikin mie saya nggak bisa. Pertama nggak bisa. Jadi teman-teman yang 9 orang tadi itu adalah kelinci percobaan ya. Ya, pertama nggak bisa. Beli alatnya dulu, nanti resep sekarang kan banyak. Orang bagi di YouTube tuh banyak. Jadi orang yang menurut saya orang yang di rumah nggak ada waktu karena corona, alasannya corona nggak bisa kerja itu bohong lah. Itu orang yang malas memang. Nah, orang yang punya banyak ide pasti punya banyak peluang lah di sini gitu. Bisa belajar juga. Jadi kayak gitu. Selain bikin mie, terus tadi nyoba bikin nastar, bikin lidah kucing. Kamu nyoba bikin apa aja, Ven? Masih ayam betutu, terus mau itu lupa, saking banyaknya lupa. Rencananya mau bikin apa lagi? Ini kan lagi rame orang-orang di rumah pesan makanan, pre-order, beli online, diantar. Kamu rencananya mau bikin apa lagi, Ven? Untuk makanan masih mau coba itu udang garam sama yang belum terrealisasikan pizza. Oke, pizza. Belum ada waktunya. Oke, pizza. Nah, saudara-saudara mereka berani nyoba loh, saudara-saudara, dengan mungkin awalnya coba-coba tapi ternyata saudara-saudara itu banyak menolong keluarga Ibu Siswati, saudara-saudara. Nah, kita mau tanya nih, saya sebelumnya minta maaf dulu ya untuk keluarga Ibu Siswati. Pernah gak sih waktu kerja bareng kayak gini, jadi kan walaupun orang tua sama anak ada banyak cocoknya, tapi kan kadang-kadang juga cekcok ya, untuk saudara-saudara yang masih tinggal dengan anak-anak saudara, apalagi yang sudah gede-gede, mungkin anak saudara di rumah gelundang-gelundung main HP, tapi sekarang anak Veda dan anak Leli kerja, walaupun kerja menghasilkan uang pasti ada waktu-waktu gak cocoknya. Di dalam hal apa aja gak cocoknya nih? Coba Mama dulu yang cerita. Gini ya, Pak Ermit, kan anak saya baru kerja bareng-bareng kan kali ini. Nah, namanya mama kalau ada barang itu di sana ada, di sini ada, otomatis kita kan ngomong. Bukannya kita ngomel tapi kita ngomong. Ini harus dibersihkan, ini harus gini. Pasti banyak komennya. Banyak komennya. Nah, banyak komennya itu seberapa banyak? Coba Veda, coba tolong jawab, banyak komennya itu dalam hal apa aja toh? Ya biasalah orang tua kebanyakan ya kayak gitu sih. Biasanya contohnya kayaknya Veda takut sama Mama nih kata. Ya tadi yang dibilang soal kebersihan. Biasanya ya memang kebanyakan anak muda gitu ya, habis melakukan sesuatu kadang ya dibiarkan itu, dibiarkan habis begitu. Bikin mie, bikin kue. Capek malas leyeh-leyeh kayak gitu. Alasannya udah capek. Alasannya udah capek. Dan akhirnya mama yang Iya. bersih-bersih. Karena mama yang bersih-bersih, akhirnya mama ngomel. Gitu ya, Ibu Sis ya? Ya sebenarnya bukan ngomel, ngomongi, ngajari. Ngomongi. Jadi bukan ngomel, saudara-saudara, sebagai orang tua. Jadi teman-teman yang masih muda, orang tua bukan ngomel, mereka menasehati. Cuma mungkin waktunya, durasinya dari terbit matahari sampai pada
Ya sampai mereka yang muda-muda kayak Veda rasanya ngomel. Coba ceritakan apalagi Ven yang mungkin gak cocoknya di dalam hal apalagi selain kebersihan tadi. Ya mungkin yang kayak posisi makanan kadang ayamnya harus sini, sayurnya harus sini. Nah, itu kadang itu buat perdebatan. Oh, Kadang seperti itu. perdebatan. Karena mereka bertiga, saudara-saudara, Ibu Siswati, Veda maupun Leli ini sama-sama senang masak. Ada jadi rupa-rupanya ini juga bisa jadi masalah. Tapi nggak jadi masalah kan? Enggak lah. Ya Sampai itu kira-kira sampai berapa lama? ya, Sebentar Apa? saja. Oh, sebentar saja, puji Tuhan. Tapi hasilnya setelah ada bukan perdebatan, selisih paham, perbedaan paham ini hasilnya apa? Justru hasilnya lebih bagus. Hmm. Jadi kayak nata mie, posisinya gimana itu lebih bagus. Lebih enak dipandang. Instagramable. Itu bahasa kerennya, saudara. Jadi mama pun tahu bahwa estetika itu penting kalau mau jualan. Gitu ya. Dan Veda juga adik-adiknya itu bikin nama 3 sekawan. Saya mau tanya. Ini kan gambarnya saudara, kalau saudara saya deketin saudara, gambarnya adalah 3 sekawan. Ini siapa aja dan apa filosofinya? ya filosofinya itu sebenarnya gambar itu nggak sengaja sih. Gambarnya itu adik sepupu yang cari. Gimana kalau logonya ini? Oh, tak lihat. Oh ya oke lah. Itu satu orang cowok menggandeng 2 adiknya, cewek-cewek sama. Adik saya sepupu juga cewek, adik saya kandung juga cewek. Jadi anggapannya filosofinya saya sebagai kakak itu mengajak mereka atau membimbing mereka. Jadi seperti itu. Jadi ternyata di keluarga pun bisa terjadi pemuritan saudara-saudara, dari orang tua ke anak, yang paling besar dan anak yang lebih besar juga membimbing adik-adiknya. Itu juga bisa terjadi dalam keluarga saudara. Amin saudara-saudara. Nah, Amin. saya balik lagi nih ke masalah perbedaan pandangan. Kan orang tua dan anak seringkali banyak perbedaan. Gimana sih cara ngatasinya? Kalau saya cara ngatasinya gampang. Ya dikasih tahu, habis itu dia mau mendengar. Lah habis itu bisa berubah. Ada waktu nggak di mana Venda dan Leli mungkin nggak mau dengar? Ya ada, cuma ya lebih menurutnya daripada ngeyelnya. Oh, menurut Venda gimana? Supaya bisa klop itu gimana, Ven? Ya kalau kita kalau kita diomongin kadang bantah lah, itu malah jadi panjang ya. Mending ya kalau saya ya diem aja lah, didengerin aja. Itu sih, lebih didengerin ya, yang memang berguna buat didikannya bermanfaat buat kita ya didengerin. Nah ini anak-anak muda dengerin ya, termasuk saya juga masih muda saudara-saudara. Jadi kita belajar dengerin ya. Ketika orang tua kita mungkin ngasih masukan yang mungkin agak panjang dan lama, dengerin aja. Setuju? Nah kita mau buka segmen berikutnya. Kita ada segmen pertanyaan untuk rekan-rekan yang saat ini juga turut menyaksikan secara live di Instagram. Saudara silakan lontarkan pertanyaan kepada kami. Akan ada hadiah istimewa untuk saudara yang paling cepat. Yang paling cepat nanti kita akan tayangkan pertanyaan dari siapa, pertanyaannya apa. Apakah saudara bisa mulai ketik? Ya saudara ketik aja, cepat-cepatan. Ya yang paling cepat. Ya kita tunggu saudara-saudara. Yang paling cepat, yang bikin pertanyaan, saudara akan mendapatkan giveaway. Ya dari 3 sekawan dong, ya tamu kita malam hari ini kan 3 sekawan saudara-saudara, akan ada giveaway. Sudah ada teman-teman? Sudah ada yang masuk dari live Instagram? Kita tunggu. Sementara pertanyaan kita tunggu saudara-saudara, ini ada
pelajaran yang sangat berharga, saudara-saudara, bahwa ketika keluarga sepakat, jadi yang paling penting itu adalah kesepakatan. Firman Tuhan berkata 2-3 orang sepakat dalam nama Tuhan, saudara-saudara, wah dahsyat. Orang tua dan anak sepakat, ya, yang senior dan yang junior, orang tua dan anak-anak mereka sepakat dan mereka dimampukan Tuhan untuk mengerjakan perkara-perkara yang hebat. Oke, saudara-saudara, sudah ada pertanyaan yang masuk? Ya, tadi kayaknya sudah ada pertanyaan yang masuk. Bisa ditampilkan pertanyaannya? Oke, saudara-saudara, pertanyaan yang masuk dari akun atas nama Oisensing. Pertanyaannya gini, saudara-saudara. Dalam masa-masa COVID-19 ini tanpa terasa psikis kita sedikit terserang. Saya jumpai di banyak teman-teman saya ada yang paranoid sendiri saat tiba-tiba bersin. Ya, saat tiba-tiba badan hangat dan setiap perubahan kondisi tubuh mendekati ciri-ciri COVID selalu paranoid dan ketakutan. Jadi kalau ada yang saudara jadi ketakutan. Bahkan beberapa orang paranoid pada kumpulan orang. Bagaimanakah menyikapi hal-hal ini agar anak-anak Tuhan terbebas dari hal-hal di atas. Jadi menyikapi ketakutan banyak orang, saudara-saudara. Mungkin mau jawab enggak? Ibu Sis, Peda silakan jawab. Ya memang itu semua nggak terpungkiri sih. Saya juga pertama ada COVID itu ya mikirnya sampai seperti itu. Ada perubahan anget di badan gitu bingung saya. Kenapa, apa kena corona atau gini dan gitu ya itu apa ya terbawa lah intinya karena kita di TV di mana disuguhi dengan berita yang seperti itu. Jadi kita di bawah sadar sudah tertanam dan apa ya jadi takut-takut sendirilah. Nah, untuk mengatasi itu saya ya berkumpullah dengan orang-orang yang positif. Positif dan jangan kebanyakan lihat yang berita-berita COVID lah. Kita lihatnya sekedar aja, jaga kebersihan, sering cuci tangan, pakai masker dan lain-lain itu aja cukup. Dan juga jangan lupa ya kita tetap berdoa dan berserahlah, kita berjaga-jaga dan juga berserah juga. Yang paling penting ya kita harus itu meninggalkan hal-hal yang negatif yang kita lihat yang banyak di TV, di sosial media dibahas semuanya dan itu juga pastinya banyak yang ditambah-tambahin juga. Itu yang bikin orang parno jadinya gitu ya. Makanya lebih banyak berkumpul dengan banyak orang yang positif aja. Jadi itu yang bisa saya ya, itu akan membantu saudara dan saya untuk tidak terbawa dalam perasaan takut bersama dengan orang-orang yang memang juga punya kebiasaan yang sama, jaga kesehatan, pemikiran yang baik gitu ya maksudnya Veda ya. Ya, saudara-saudara kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ada pertanyaan yang kedua dari pemirsa live Instagram. Saudara bisa langsung tanyakan. Kali ini saudara-saudara hadiahnya istimewa, akan ada giveaway pulsa. Iya. Saudara silakan saudara-saudara nanti kita akan japri nomor HP saudara lewat DM Instagram. Di sini ada yang tanya pemirsa Instagram itu ada yang tanya, lokasi depotnya di mana dan apa bisa gimana caranya? Apa jualan di masa Covid atau seterusnya? Wah, ini bakalan seru nih. Ada pertanyaan yang selanjutnya dari pemirsa Instagram? Sudah ada pertanyaan berikutnya? Oke, jawab pertanyaan ini dulu ya. Ini lokasi depot di mana? Jualannya apa seterusnya? Coba dijawab, Veda. Kita nggak buka depot, yang satu. Kita nggak buka depot, kita ngelayani di online aja. Jadi kalau mau pesen ya bisa kontak di nomor kami. Untuk masanya buka ya seterusnya selama ada pesanan ya kita masih tetap bisa melayani gitu. Oke, jadi nanti bisa dijapri nomor HP-nya saudara. Nanti
nomor saudara Yohanes 8914, silakan hubungi kami. Juga ada pertanyaan yang kedua dari pemirsa live Instagram dari akun bernama Popo Nono 2. Pertanyaannya begini, gimana caranya saling idenya bisa bersatu untuk membuat makanan? Oh, maksudnya kok bisa kompak? Kok bisa kompak? Tadi kita sudah sedikit bahas, saudara, tapi mungkin Ibu Sis bisa jelasin, kok bisa ngeklop itu gimana ceritanya? Idenya bikin makanan. Ya pertama-tama itu anak-anak kita ngobrol bareng-bareng, habis itu ngomong nih kerjaan. Nah tiba-tiba itu kayak ada hikmat dari Tuhan, bikin ini gitu. Ya tiba-tiba kita juga kompak gitu. Gini saudara-saudara, maksud dari Ibu Sis itu, jadi ide apapun saudara-saudara biasakan untuk diskusikan bersama dengan keluarga. Dan jangan lupa Tuhan tetap nomor satu. Apapun rencana saudara itu tidak akan terlaksana kalau Tuhan juga tidak turut campur di dalamnya. Amin saudara-saudara. Jadi saudara ngobrol aja santai bersama dengan keluarga saudara, sampaikan kepada mereka dan belajar untuk saling terbuka seperti keluarga Ibu Sis saudara-saudara. Mereka belajar terbuka selama ini sehingga walaupun mungkin sedikit selisih paham, berbeda pendapat, tapi mereka bisa menjalannya dan makin kompak. Malah kami menyaksikan saudara-saudara sebagai gembala di gereja kami, saudara-saudara, keluarga mereka makin kompak, saudara-saudara. Meskipun berita di luar, saudara-saudara, dampak corona seperti ini dan seperti itu, saudara-saudara, tetapi dari sisi rohani mereka terbangun, dari sisi jasmani juga mereka terbangun. Saudara-saudara, kita tetap belajar saudara-saudara dari hal-hal yang sudah dibagikan oleh keluarga Ibu Siswati bersama Ibu Siswati dengan Venda saudara-saudara, dan kita akan juga belajar dari rekan-rekan kita yang lain saudara-saudara. Dan saudara-saudara, hampir semua keluarga terdampak oleh pandemi corona. Namun bagaimana kita menyikapinya adalah kunci dari banyak sekali perubahan untuk pribadi kita sendiri dan juga untuk keluarga kita. Dampaknya bisa bermacam-macam, ada yang turun secara perekonomian, ada yang kehilangan pekerjaan, tetapi bagaimana keluarga saudara menyikapinya, bagaimana kita menjadi belajar kompak, saudara-saudara, itu kunci perubahannya. Kita bisa melihat saudara-saudara keluarga Ibu Siswati dan Venda ini menyikapi peristiwa ini. Ada beberapa hal yang kita sama-sama bisa pelajari dari keluarga ini dan kita terapkan dari keluarga kita. Saya percaya saudara sudah dapat beberapa hal, saya dapat banyak sekali hal supaya belajar kompak, supaya kayaknya banyak hal. Dan Venda ini saudara-saudara sudah banyak belajar dari hal yang tidak bisa saudara. Di gereja, di pelayanan, dari nggak bisa editing sound, editing video, disikat semua saudara-saudara, dipelajari semua. Jadi skillnya meningkat selama pandemi corona 3 bulan ini saudara-saudara. Selanjutnya saudara-saudara, nah, bagaimana dengan keluarga saudara? Kita semua mengalami hal yang sama. Bagaimana corona sangat berdampak kepada keluarga kita. Tapi bagaimana keluarga saudara dan saya menyikapi peristiwa ini? Nah, ini pertanyaan yang saudara harus jawab. Mari kita bincangkan dengan keluarga kita bagaimana caranya kita menyikapi hal ini. Saudara-saudara, kita akan ngobrol kembali dalam acara Yuk Ngobrol santai, berbagi hidup, berbagi pengalaman, berbagi cerita, pengalaman dituntun Tuhan, supaya menjadi inspirasi buat keluarga-keluarga dan jemaat Tuhan yang lain. Kita akan ketemu lagi saudara-saudara beberapa waktu kemudian, dan kita mau mengucapkan selamat 3, goodbye, kita ketemu lagi. Yuk ngobrol.